Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Mustafa Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengurus yang terhormati, terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di masjid ini, Masjid Al-Hijrah. Kalian saya bertiga dan tinggal di sekolah orang pindah. Sehingga masjid kerjanya nama Masjid Al-Hijrah. Nanti Bapak Ibu kampungnya bukan Balimbiang kan? Pindah tinggal ke Balimbiang. Semoga nama masjid kita ini menjadikan sebuah hakikat bagi kita bahwasanya kita memang hijrah seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada yang Allah suruh dan utamakan. Bapak dan Ibu jamaah yang muliakan, mari kita gerakkan lisan setidaknya berbisik. Rasulullah muliakan Nabi sependeknya dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian disunahkan Rasul kepada keluarga beliau dengan lafaz wa ala ali Muhammad. Kemudian mazhab Syafi'i memandang makruh kalau hanya salawat saja, karena perintah Al-Quran disuruh dua, salawat dan salam. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat memuliakan Nabi. Karena itu wahai orang yang sudah beriman, bersolawatlah memuliakan Nabi dan bersalamlah kepada beliau. Mengamalkan ayat ini kita dapati hampir semua kitab-kitab keislaman, termasuk kitab yang saya pegang ini, yang Ibnu Ghazali rahimahullah, kalau memberi nama Nabi pasti ditulis belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kitab hadis demikian. Jadi di sini mengamalkan penggabungan antara salat dan salam dengan lafaz ringkas sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat dan salam itu Bapak Ibu bisa juga dengan lafaz lain, bisa. Itu kan secara bahasa itu dengan fi'il madhi, kata kerja betul maf'ul. Sallallahu, Allah sudah bersalawat alaihi kepada beliau, kepada Nabi, wasallama, dan juga sudah bersalam. Menggunakan fi'il amar, kata kerja perintah juga boleh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kenapa? Karena makna yang dituju sama, yaitu mendoakan salawat penghormatan dan salam kesejahteraan kepada Nabi. Bapak dan Ibu, karena ini pertama kita berjumpa ya, kamu walaupun beberapa kali ke Prof. Kalah, tapi dan masih itu memang bagus sekali. Terima kasih Pak Pengurus sudah mengundang. Semoga Allah mudahkan pertemuan ini sehingga kita nanti sama-sama berjumpa di taman-taman surga. Allahumma amin. Nama Erwin itu diberi orang tua. Kemudian waktu dia di Mesir, susah ada orang Mesir membawa Erwin, sehingga dituntut ada nama hijrah. Waktu itu memilih nama hijrah Rashid, ulang sehingga digabunglah nama ini jadi Erwin Rashid. Jadi kalau Pak Ibu tanya KTP, mau namaku di KTP bukan Erwin Rashid, nama di KTP Erwin Yuandani. Proses penggabungan ini sehingga memang karena aktivitas utama memang membalik ya, jadi mau dikenal di masjid dengan nama ini Erwin Rashid. Kemudian lagi secara studi kepada Ibu, S1 Ambo di Mesir itu sebenarnya adalah hukum Islam. Kenapa hari ini mungkin ada yang merekomendasikan Ambo membahas akidah? Karena memang pembahasan ini lagi hangat. Walaupun kita jurusannya hukum Islam, syariah Islam ya, di Al-Azhar termasuk juga di pesantren dulu kita sudah membahas pembahasan akidah. Nah, jadi kitab ini kita sudah punya dari pesantren. Nah, Bapak dan Ibu, ini hanya satu referensi ya. Ihya Ulumuddin ini dianggap cukup menghimpun ilmu-ilmu keislaman dari 3 ilmu. Membahas ilmu akidah atau ilmu iman, Ghazali rahimahullah sudah selesai. Membahas hukum fikih, Ghazali juga sudah selesai dalam kitab ini.
membahas akhlak dan tasawuf, Ghazali sudah selesai. Nah, tinggal lagi secara sumber kan ilmu dibagi lagi. Tentang Al-Quran ada ilmu tafsir, tentang hadis ada namanya ilmu mustalah hadis dan ilmu syarah hadis. Nah, itu tidak ada di kitab ini. Tapi kalau ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu fikih atau hukum Islam, ilmu akhlak dan tasawuf dalam kitab ini ada. Jadi ini adalah salah satu referensi yang kita pandang cukup memadai membahas tentang pembahasan akidah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kaji akidah adalah kaji mengulang, ya. Paling butuh beberapa pengokohan di ruang yang hari ini di media sosial mungkin sudah kembali dimundurkan ke zaman dahulu. Apa itu? Diperdebatkan. Masa berdebat itu sebenarnya sudah terjadi hangat di abad ketiga Hijriah. Maka di antaranya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dulu beliau pernah sesat ikut Mu'tazilah, tetapi Allah tuntun beliau sehingga akhirnya keluar dari Mu'tazilah dan kembali kepada pemahaman salafus saleh. Nah, beliau adalah orang pertama yang menghimpun kitab membahas tentang masalah ilmu akidah atau ilmu iman. Nah, sehingga dianggaplah beliau sebagai pelopor. Padahal masalah ilmu ini sudah ada sejak zaman Nabi, sudah dikasih sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi memang secara ilmiah karena beliau yang pertama menulis dalam kitab Al-Ibanah beliau, bahwa orang memulangkan kaji akidah pasti kepada Imam Asy'ari rahimahullah. Beliau hidup di abad ketiga, lagi tahun 260 Hijriah, meninggal lebih kurang 50-60 tahun sesudah itu. Artinya beliau meninggal di awal abad keempat, hidup di pertengahan abad ketiga, meninggal di awal-awal abad keempat. Sebagaimana juga kita dapati Imam Syafi'i rahimahullah di fikih, bukan beliau yang pertama, tetapi kalau mengkaji bahasan usul fikih, maka Imam Syafi'i yang pertama disebut karena beliau yang pertama menyusun kitab, menghimpun kitab dan membahas usul fikih. Nah, beliau beri nama kitabnya Ar-Risalah. Padahal beliau berguru ke Imam Malik. Imam Malik sudah ada usul fikihnya, tapi tidak dibukukan di masa beliau hidup. Nah, maka terkenalah pelopor membahas usul fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini kita kembalikan dari sudut pandang ilmiah tentang penghimpunan ilmu. Bapak dan Ibu, kata akidah dari asal kata aqdun, nah dijadikan bahasa akad. Apa arti akad? Yaitu ikatan. Nah, sehingga kalau orang menyebut akad nikah berarti ikatan yang mempersatukan seorang wanita dengan laki-laki yang dulunya haram menjadi halal. Itu namanya akad nikah atau ikatan pernikahan. Nah, kenapa pembahasan masalah iman dipilih bahasa soal ini dengan ungkapan akad atau akidah? Karena ini menjadikan ikatan yang kokoh, mempertalikan kita dengan yang Maha Mencipta. Nah, di antaranya walaupun bukan bahasa akidah yang ada di Al-Quran, ayat zikir, yaitu salah satunya surah Al-Baqarah 256, satu ayat sudah ayat kursi. Nah, ini kan di hadis wadapati 10 ayat Al-Baqarah itu adalah ayat perlindungan. Siapa membaca 10 ayat dalam sehari nyajago oleh Allah, kata Nabi. Fahuwa fi zimmatillah. 10 ayat itu Al-Baqarah 1 sampai 5 depan, kemudian ayat kursi Al-Baqarah 255 dan 2 ayat sudahnya 256, 257, kemudian akhir atau khawatim surah Al-Baqarah 284, 285, 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, amana ar-rasul, kemudian akhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ayat 256 sesudah ayat kursi kata Allah di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Kita ambil
Allah mengait masalah keyakinan. Sianan kafir kepada Tagut, beriman kepada Allah, sungguh sudah berpegang dengan tali yang kokoh tidak keputus. Nah, inilah akhirnya menjadi latar belakang mengait masalah iman dengan istilah akidah. Nah, ini kan ulama memilih bahasa ya, tidak memilih kata Allah yang diterjemahkan tali, tetapi justru kata ikatannya yang diambil, akidah. Maka Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, karena tali pengikat ketuhanan itu tidak satu, maka dijamakkan menjadi aqaid. Jadi kalau orang bilang akidah itu satu ikatan, aqaid banyak ikatan. Ungkapan ini juga kita dapat di dalam hadis Nabi SAW. La tunqadanna ural islami urwatan kullama naqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Akan putus urwah tali berislam itu satu demi satu. Ini menggambarkan bahwasanya tali berislam itu banyak. Setiap kali putus satu tali, kata Nabi SAW, maka manusia, umat, berpegang dengan sisanya tali yang lain. Dan Nabi SAW kabarkan, ulahunna naqdun al-hukmu. Tali pertama yang putus dari keberislaman adalah hukum, yaitu tidak lagi orang menggunakan hukum Islam. Itu sudah terbukti. Perjalanan kita di masa Nabi SAW tegak hukum Islam, hukum Allah. Yang sambung dari sahabat, sambung dari tabi'in, sampai sistem pemindahan kekuasaan. Nah, pertama di Madinah, sudah terpindah kepada Bani Umayyah di Damaskus, sudah terpindah ke Bani Abbasiyah Baghdad, sudah lari lagi ke Bani Abbasiyah Andalusia Spanyol, sudah terpindah ke Bani Fatimiyyin Mesir, berakhir dengan Turki Utsmani. Turki Utsmani kalah perang salib dengan orang kafir, maka tahun 1914 Masehi runtuhlah hukum Islam dari bumi, sehingga tidak lagi hukum Islam tegak di bumi. Sampai beberapa waktu lalu kita dengar ketika Brunei Darussalam mencanangkan akan memakai hukum Islam, itu dunia internasional dari kekufuran mengkritik, menunjukkan benci dan tidak suka mereka. Kenapa? Kalau hukum Islam kembali tegak, semua bisnis dosa itu terancam. Tapi selama hukum Islam tidak tegak, bisnis dosa bisa berkembang. Jo hukum Allah, narkoba tidak bisa bebas, pelacuran tidak bisa bebas, perjudian tidak bisa bebas, human trafficking, jual beli manusia tidak bisa bebas. Nah itu sarana dan orang banyak kayu dengan jalan haram. Maka orang kafir memang tidak ingin kembali tegak hukum Allah. Kata Nabi, tali pertama yang putus adalah hukum. Wa akhiruhunna as-shalah. Tali terakhir yang putus adalah salat. Maka ancaman Nabi, faman tarakaha faqad kafara. Kalaulah putus tali salat, orang dihukumi kafir. Nah, walaupun di sini karena saya diminta membahas soal akidah, saya tidak merinci tentang bagaimana pemahaman ulama fikih soal orang tidak sholat. Itu pembahasannya nanti di fikih insyaallah. Tapi tadi karena Pak Pengurus memberi ruang, ya berarti nanti ditanya jawab. Kalau seandainya ada yang bertanya fikih, insyaallah kita beri ruang. Nomor dua, inilah ilmu akidah, ilmu ikatan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, lanjutan dari itu Bapak Ibu, dari mana orang mengambil sumber keyakinan? Pertama, jalannya dulu. Jalan untuk masuknya keyakinan adalah akal. Maka seluruh hukum di Islam, nio masalah iman, nio masalah amal, nio masalah akhlak, dan pertama itu dibahas ikhwan, akal. Kalau tidak ada akal, hukum tidak berlaku. Maka orang hidup, orang pikun tidak kena hukum. Jadi kalau ada nalar pikun, walaupun tidak kilonya, itu tidak lagi kena hukum. Kenapa? Karena dia tidak lagi bisa mengikat informasi. Nah, maka dalam ilmu bahasa Arab, akal itu mirip dengan kata akidah. Al-aqlu itu adalah mengikat. Nah, di antaranya di bahasa Nabi SAW soal tawakul, soal tawakal kita dapati di bab akhlak. Ada seorang sahabat Bapak dan Ibu yang
Masjid Nabawi dengan unta, hanya kata seutuh apa ini? Yang maksudnya tanya Nabi mana kamu? Kamu bertawakal, kamu bersarah. Kata Nabi, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu, Nabi pakai kata iqil. Ikat dulu baru berserah. Jadi untuk lah di KB bisa lari yo, kan yo kue bisa mungkin butuh kali ini. Tapi kalau lah di KB hilang yo, kita berserah. Nah, kalau Bapak Ibu dan ke Mas Haji, apa dia waktu itu, kamu tawakal. Oh motor pada saya kunci tinggal, kamu tawakal tidak. Itu menyalahi sunnah yang dicontohkan oleh manusia terbaik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh KB dulu. Nah, pengabe motor kan dikunci. Pengabe motor bahkan kunci ganda terkadang kan kunci stang dikunci, cakram dikunci. Alah model itu hilang oleh kita berserah. Berarti memang jatahnya mandi yang memberi pahala kawak besok. Kan ancaman Nabi seperti itu. Kalau ada orang tua yang biasa secara haram dan orang itu wajib bayar. Tidak nyobai di dunia, nyobayar akhirat. Bisa dengan pahala dia setor ke kita atau dosa kita setor ke dia. Ini yang kita dapat di dalam hadis Muslim Sahih. Nomor ini kata akal ikat informasi. Tetapi Allah Maha Penyayang untuk masalah iman tidak dicukupkan jalan mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah hanya dengan akal. Sehingga ungkapan Al-Quran dikait dengan diutusnya para nabi dan rasul. Sehingga kita dapat di Al-Quran kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak ada mengazab kata Allah sampai kami mengutus rasul. Maka orang-orang yang hidup jeda di antara dua nabi itu disebut ahlul fatrah atau masa jeda. Nah, ini kan terjadi ya. Sesudah Isa alaihissalam, Isa putra Maryam diangkat oleh Allah ke langit, itu nabi kosong di bumi. Jarak antara Isa ke Muhammad SAW hampir lebih kurang 500 tahunan. Itu dipahami sebagai masa fatrah, masa kosong. Sehingga umum mayoritas ulama mengatakan orang-orang di masa fatrah dihukumi sama jo anak-anak. Walaupun lah baiknya itulah barakah sempurna dihukumi sama anak-anak itu tidak kena azab karena Allah Maha Penyayang. Tidak ada rasul tidak diazab. Jadi ujian iman itu adalah masuk pemahaman ke akal lah tipu nabi jo rasul jo ajaran ndak diterima itu baru murka Allah datang. Maka memang untuk kita manusia ajaran iman harus diambil dari rasul. Kemudian para ulama menyimpulkan seluruh nabi dan rasul kalau membahas iman sama. Tidak beda. Mulai dari Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, seluruh para nabi dan rasul semua mengajarkan la ilaha illallah. Soal bahasan iman, kita semuanya muslim karena standar muslim adalah menerima Allah dengan la ilaha illallah. Adapun soal amal itu namanya syariat, maka berbeda antara satu umat dengan umat soal syariat. Kalau awak kini memakai syariat Adam, kacau dunia. Karena apa? Manusia diperkembangbiakkan di masa Adam alaihissalam. Tidak ada manusia lain. Laki-laki cuma Adam dan Hawa. Mereka nomor anak. Josia kan kawinkan Adam anaknya kan. Akhirnya syariatnya berlaku kawin silang kakak beradik. Kan itu yang kita dapati. Ini walaupun kisahnya Israeliat, kisah yang datang dari Bani Israel, ajaran Nabi yang kita pegang, tidak kita benarkan penuh, dan juga kita salahkan penuh, kita timbang. Itu masuk akal. Kenapa? Di masa Adam tidak ada manusia lain, sehingga jalan memperbanyak manusia adalah kawin silang. Kau sapasang kakak beradik dikawinkan juga di bawahnya sapasang dengan sistem silang, sehingga itu manusia banyak. Terjadilah kejadian Israeliat Qabil dan Habil tidak menerima adik wak rancak, kembaran wak rancak, awak kadang bini buruk. Kan itu cerita baik.
Sehingga terjadilah pembunuhan pertama yang Allah kabarkan dalam surah Al-Maidah. Nah, sekarang syariat itu tidak berlaku di syariat masyarakat apa? Walah rami. Di Minang saja lah, kamu cari aku suku itu. Jo cari aku bukit tinggi. Kamu cari aku di mana ni? Tidak kau suku garisnya. Si anak serius mencari nasab Minang sampai di macan yang gobot lu pecah gitu kan. Jadi itu hukum itu tidak lagi berlaku. Termasuk juga syariat Musa alaihissalam itu kita dapati di surah Al-Baqarah. Kesan taubat mereka adalah bunuh diri. Walaupun ulama tafsir mengatakan tidak bunuh diri, yang tidak salah membunuh yang berdosa itu jalan taubat umat Musa alaihissalam. Syariat Muhammad SAW tidak begitu. Tidak ada yang hukum taubat bunuh diri. Taubat kita mudah. Memakai bahasa Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, hanya dengan 4 rukun saja taubat diterima. 1. Al-iqla', berhenti dari dosa. Yang kedua an-nadam, menyesali dosa itu. Yang ketiga al-azmu, berkemauan keras, berazam tidak akan ngulang itu. Yang keempat al-istiqlal, minta kehalalan kalau terkait hak orang lain. Dikerjakan itu taubat diterima insyaallah. Maka ini syariat berbeda antara satu nabi, satu umat dengan umat lain. Tapi tauhid iman sama. Maka kita mundur lebih jauh pada itu, yaitu masa Adam alaihissalam di surga. Di masa itu sujud ke manusia dibolehkan. Sekarang tidak boleh, ya kan? Sehingga Allah justru menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam AS. Bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Berarti di masa itu boleh. Karena apa? Allah menyuruh. Sekarang tidak boleh. Sehingga Nabi SAW buat ungkapan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu ra'at ayyasjuda li zawjiha." Kalau ambo punya ruang untuk menyuruh sujud seseorang kepada manusia, saya suruh wanita sujud ke suaminya. Nah, tapi Nabi mengatakan seandainya, itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak menyuruh wanita sujud kepada suami, tapi konsep pemuliaan tetap istri menghormati, memuliakan suami, tapi sujud tetap terlarang. Nah, ini namanya syariat berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain, umat dengan umat lain. Tapi masalah iman sama. Bapak dan Ibu, kemudian masalah istilah. Al-Quran sebenarnya memakai istilah iman, dan itu istilah Islami. Artinya secara hakikat istilah ini tidak boleh dipakai oleh agama lain, karena istilah ini tidak dikenal oleh orang Arab sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Maka istilah iman itu sebenarnya istilah internal kita kaum muslimin. Kalau ada agama lain yang memakai, berarti mereka mencontek atau meniru. Jadi istilah iman dan Islam itu istilah internal kita yang memang datang dari Allah langsung. Tetapi ketika ulama mengerucutkan bahasan, sehingga ungkapan ini beda-beda. Kalau iman kan soal membenarkan, soal kepercayaan. Kemudian ada istilah ilmu tauhid. Kata tauhid dari asal kata wahada, mengesahkan. Kenapa ilmu tauhid? Karena pembahasannya mengesahkan Allah. Nah, ilmu akidah tadi sudah kita bahas. Kemudian yang lebih unik adalah istilah ilmu kalam. Kalam itu artinya perkataan. Kenapa timbul istilah ilmu kalam membahas masalah iman? Karena objek bahasannya adalah ini. Objek bahasan tentang iman adalah kalam Allah, ucapan atau perkataan Allah. Jadi orang kalau membahas iman pasti bahasanya dari situ, dari kalam Allah. Maka ada istilah ilmu kalam. Nah, kita mendapati dari berbagai referensi kepada itu, ada yang anti dengan istilah. Nah, dia terima istilah ini, anti dengan istilah lain.
Saya lebih cenderung kita kembali kepada substansi isi. Istilah itu lahir secara normal sesuai perkembangan zaman. Maka yang perlu dakwah adalah isi itu. Kalau isinya kebenaran, mau apapun istilah itu, maka yang kita garis bawahi adalah isi dari istilah tersebut. Kenapa? Yang namanya ilmu berkembang, akan banyak lahir dan sudah lahir istilah-istilah yang dulu mungkin kita tidak kenal. Kenapa? Karena itu yang namanya perkembangan ilmiah. Baik Bapak dan Ibu, 7.35 di jam saya. Karena tadi Pak harus memberi ruang di akhir ya. Kita 7.45 ya, 8. Oh 7.50. Nah, berarti ada waktu lebih kurang 15 menit sebelum azan Isya. Untuk pembuka muakat cukup itu. Kalau ada yang mau bertanya sebenarnya Pak Pengurus tadi silahkan. Kalau kita lanjut sampai azan. Kali jalin masuk Pak Ibu. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Ya Ustaz. Iya. Apakah pertanyaan saya ini sesuai dengan topik atau tidak? Kita beribadah karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu malahnya besar. Iya. Kita lakukan itu betul. Kalau sholat sendirian, sholatnya pahalanya cuma sekian. Iya. Kalau sholat berjamaah, apalagi di masjid, pahalanya sekian. Iya. Kita lakukan itu. Apakah itu kita salah atau apakah itu sudah karena Allah kita beribadah atau memang karena pahala itu? Kita terdorong untuk melakukan itu yang lebih banyak. Jadi soal apa sedikit dan besarnya itu. Iya. Nah ini pembahasannya sebenarnya tasawuf. Karena induk bahasan itu adalah pembahasan soal ikhlas. Nah, ikhlas kan bahasa tasawuf. Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan. Kemudian dirinci oleh ulama tasawuf, apa yang dimurnikan? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga kalau tarik ke fikih, ulama mengajarkan tata cara niat selalu dikait lillahi ta'ala. Kalau mazhab Syafi'i kan mengajarkan usolli fardhus subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu mengait kaji tasawuf ke fikih supaya ikhlas disawikan. Oh karena lillahi ta'ala, untuk atau karena Allah Ta'ala. Ini sudah dibahas oleh ulama tasawuf. Yang paling barik bahas itu adalah yang dinisbahkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Walaupun bahasa ini berat ya. Kita mendapati ungkapan beliau, ya Allah, kalau Engkau tahu aku ini beribadah karena ingin masuk surgamu, jangan masukkan aku ke surga. Ini kan ngeri ungkapannya. Kalau aku beramal karena takut nerakamu, masukkan aku ke neraka. Itu ngeri sekali. Tapi kalau engkau tahu aku beribadah karena cintamu dan harap kepadamu, maka engkaulah tujuanku. Fa anta maqsudi. Itu ungkapan yang dinisbahkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Ulama membahas ini. Pertama, Rabi'ah al-Adawiyah bukan nabi, bukan Tuhan. Apalagi nabi saja bukan, Tuhan apalagi. Maka ungkapannya tidak bisa menjadi ukuran hukum. Ukuran hukum tetap adalah yang tertinggi ke sini, Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran menjelaskan orang amal? Kita dapati itu. Kalau orang beramal karena harap karunia dan pahala, apakah perbuatan itu terpuji atau tercela? Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Saya carikan ayatnya sebentar. Di antaranya kita mendapati itu dalam surah Al-Insan yang secara hukum fikih disunnahkan dibaca di subuh Jumat rakaat kedua. Kan rakaat pertama subuh sunnahnya Alif Lam Mim Tanzil sajadah. Rakaat kedua di hadis surah Al-Insan. Cuma sebagian imam
karena mungkin takut jamaah berak mau mana, sehingga dia pilih sore dan pendek kan, itu mungkin saja. Nah di Al-Quran Allah justru memuji orang yang beramal karena harap pahala dan takut. Ini indah sekali bahasa surah Al-Insan itu ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نعمة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Kita potong di situ. Kaum Abror yang menjelaskan di ayat 5, kerja mereka salah satu adalah menepati nazar dan takut kepada hari yang bahayanya meliputi, dan mereka memberi makan dari harta yang mereka cintai kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Kemudian mereka mengucapkan, sebenarnya kami memberi makan kamu ini karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menginginkan darimu balasan, tidak pula ucapan terima kasih atau syukur. Kami takut dari Tuhan kami hari yang waktu itu orang bermuka masam, lagi penuh kesusahan. Hasilnya apa? Allah jaga mereka dari bahaya hari itu, kiamat. Dan Allah jumpai mereka dengan ceria dan gembira. Allah balasi mereka karena kesabaran mereka masuk surga dan dengan memakai sutra. Ayat ini memuji orang yang beramal, mengharap wajah Allah dan takut kepada siksaan hari kiamat. Maka pemahamannya adalah berarti tidak berbeda mengharap wajah Allah dengan takut siksa dan harap pahala. Kenapa? Karena seluruhnya pulang kepada satu. Pahala yang kita harap, pahala siapa? Surga siapa? Neraka yang kita takut, neraka siapa? Berarti induknya satu. Maka di sini berarti boleh orang beramal karena takut masuk neraka, boleh orang beramal karena harap banyak pahala. Itu sebenarnya kan pendekatan manusiawi sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau dia gepiti orang kira-kira nyonya. Itu duniawi ya. Akhirat pitihnya banamo hasanat atau pahala kebaikan. Ada ungkapan hadis kita dapati, walaupun hadis ini didoakan tapi kita ambil bahasanya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah barang dalam Allah itu namanya surga. Berarti Allah memilih bahasa manusiawi sekali kita. Allah berjual bali Jawa. Siapa dia masuk surga harus dibali. Membalinya tentu harus banyak pahala ketika ditimbang nyobari mengalahkan sayiat dosa keburukan. Jadi kita pulang yang menjalihkan banyak pahala itu Rasulullah. Justru Nabi mendorong generasi pertama para sahabat mencari banyak pahala itu. Di antaranya adalah peristiwa Bani Salamah. Mereka ingin pindah membuat rumah dekat Masjid Nabawi. Padahal rumahnya jauh. Kata Nabi, Bani Salamah diyarakum tuktab asarukum. Wahai Bani Salamah, tetap tinggal di rumah lama kamu. Jauh kamu jalan ke masjid. Dengan itu dicatat bekas jejak kakimu ke masjid. Berarti semakin besar pahala mereka jauh jalan ke masjid. Nah, jadi Bapak Ibu ini bersyukurlah. Nah, rumahnya jauh dari masalah Masjid Al-Hijrah, tibonya kemari. Itu dari sudut pandang hadis ini. Tapi juga kita syukuri rumah dekat masjid. Batu lebih mudah. Alarm penjagoan wakasan. Kalau rumah jauh kadang tentu tenaga kan. Nah, jadi mukmin keadaan apapun membawa kepada syukur. Demikian Pak. Yang lain ada? Kita punya waktu 5 menit mungkin 10 azan. Kalau tidak kita lanjut 6 menit. Iya. Mungkin bergeser dari tema sih kita. Iya.
ini kasus terkait dengan fikih, Ya. sholat berjamaah. Ya. Ini beberapa kali kejadian di masjid kita ini. Idealnya orang yang di belakang imam itu kan orang yang nantinya bisa menggantikan posisi imam ketika imam batal. Ya. Terkadang ini tidak terlalu diperhatikan oleh kita sebagai jamaah. Jadi kadang-kadang orang di belakang imam mereka nggak siap, dia yang bersangkutan nggak siap untuk menggantikan posisi imam. Rupanya karena imam batal, yang di belakang imam ini tidak bisa menggantikan, orang yang di kanan kiri kemudian yang menggantikan. Ini bagaimana tinjauan dalam syariatnya. Kemudian yang kedua masih bersambung dengan itu, ketika perpindahan posisi jamaah ke posisi imam itu kan bergeser arah kiblatnya. Kan imam di sini, dia menggantikan di posisi kiri nih, Ustaz. Dia kan posisinya berjalan jadi menyimpang jadinya gitu. Ini gimana apanya, Ustaz? Ya. Kasus ini kasuistik beberapa kali ketemu di kita di sini. Ya, semoga pertanyaan Pak Salim ini sekaligus mengokohkan perbaikan ke depan. Kita pulang ke hadis Nabi SAW lebih dahulu. Beliau bersabda terkait sholat jamaah, liyadiyani ulul ahlami wan nuha minkum. Hendaklah dekat denganku sebagai imam orang yang masuk kategori ulul ahlam wan nuha. Ahlam itu dari dua bahasa, satunya mengandung makna hilmun, orang penyantun, satu lagi mengandung makna al-wudhu, sudah balik. Wan nuha, sempurna akal pikiran. Kemudian di rincian fikih, sempurna akal pikiran dalam Islam diukur dengan ini, penguasaan Al-Quran. Maka orang yang menukil bahasa Syekh Sabiq rahimahullah dalam kitab Fikih Sunnah, seorang yang paling banyak hafalannya maka dia yang layak jadi imam. Tapi mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Tidak cukup sekedar banyak hafalan, tapi juga harus pakai. Artinya kalau yang hafal banyak tapi tidak ngerti itu tetap dipinggirkan dulu. Hafal, paham, itu yang terdepan jadi imam. Maka semestinya aku banyak pertemuan di berbagai masjid Bapak Ibu musola mengokohkan ini. Bagaimana mengetahui jamaah masuk kategori ulul ahlam wan nuha? Caranya adalah majelis tadarus. Sesuatu yang sudah mulai sepi di sebagian masyarakat kita. Kalau zaman aku dulu SD, sanawiyah, masih rutin kita Ramadan tuh anak-anak tadarus. Anak-anak itu, Bapak ada juga beda majelis. Dengan itu kan bisa diukur siapa yang paling fasih bacaan, siapa yang paling banyak hafalan bego. Karena orang hafal pasti biasanya lebih lancar dibanding yang tidak hafal. Maka dengan itu tahu kita siapa yang semestinya di tagaan di belakang imam. Itu jalan. Nah kalau ini tempuh, insya Allah masalah selesai dari akarnya. Nah sekarang yang terjadi adalah justru yang berdiri di belakang imam ini tidak sampai ke level ulul ahlam wan nuha. Yang punya banyak hafalan itu ngambil kanan atau kiri. Karena ada orang yang rendah hati Bapak Ibu gitu. Kamu rasionya kalau banyak hafalan mungkin lebih layak lah orang lain menambah sampai nyampiang salah gitu. Ada yang begitu. Atau mungkin karena dia terlambat sehingga dia kanan atau kiri. Maka untuk menyelesaikan ini sebenarnya masjid bisa. Kan itu ruang wewenang pengurus. Sudah ada imam kita. Nah nanti wakil imam ditunjuk. Kita contoh Masjidil Haram, kabarnya imam itu wakilnya di belakang 5 itu, hafiz Quran semua. Saya waktu dulu tugas di Masjid Raya Jawa Ramas Padang sama. Saya imam, kemudian ada beberapa naibul imam, naib atau wakil imam. Nah maka memang dibikin aturan oleh pengurus yang belakang itu naib. Jadi kalau ada jamaah naib di situ dibilang apa? Ini posisi wakil imam. Jadi jamaah boleh pilih kanan atau kiri. Belakang ini hanya hak naibul imam. Nah Jawa Ramas itu dulu naib imamnya ada 3, 4 dengan saya imam. Kita ambil sedikit. Nah Bapak dan Ibu, itu awal menyelesaikan masalah. Kalau yang terjadi tadi bagaimana? Dia terpaksa menyimpang jalan. Yang namanya tapasu ya dilakukan. Kenapa? Hukum tapasu tidak sama dengan hukum asal. Hukum asal minum khamar haram. Tapi di contoh fikih, kalau ada orang terjangkit, seandainya minumnya mati gitu kan, praduga emergensinya daruratnya. Nah kan yang minum tidak ada khamar ada. Maka bolehnya teguh khamar itu sekadar melewatkan rasa cakit WhatsApp bilang. Wih lama apa? Nyono sebotol dosa. Dia hanya boleh sekadar menyelamatkan. Nah maka cara tadi, kalau dia di kiri, tapi
Berarti dia harus darurat begini. Di mana Pak kira-kira? Di sini. Iya. Maka dia pilih 1, 2, 3. Dia Berarti harus fokus. arah ininya mesti tetap ke depan saja, tidak menyamping saja berjalannya. Rumusnya adalah bagaimana dia meminimalisir gerak untuk tujuan tercapai. Nah, jadi makruh sholat dia minimalisir, sholat jamaah tuntas. Termasuk juga imam yang batal wudhu ini, dia tidak boleh serampangan mundur, dia mundur begini. Kalau waktu imam ada belakang dia miring, kan adabnya dia salam ya, salam mengakhiri sholat ini, assalamualaikum warahmatullahi. Terus dia tarik ini, maka dia begini ke belakang sehingga meminimalisir terganggunya khusyuk orang. Ya, melenggang menitolok. Biasanya kan ke samping larinya Ustaz imam tadi. Itu yang tadi kita timbang. Semakin sedikit orang terganggu oleh dia, lebih baik. Mari kita ukur itu. Kalau dia ke samping, kemana dia lewat? Ke sana. Berapa orang ya sujudnya diganggu? Ada pintu samping. Oh, itu lebih baik. Ada ganggu seorang. Kamu kan menggambarkan tidak seluruh masjid punya ruang seperti itu. Maka dia harus keluar ke sini. Maka dia pilih semakin minimal mengganggu orang itu lebih baik. Kalau ini kan dia mundur, paling yang keganggu 2 di sini, 4 di sana, 6 kalau 3 soft dia kata lebih di soft ketiga. Nah, hanya itu yang terganggu. Tapi kalau dia ke sana semakin banyak. Jadi konsep itu yang kita perhatikan. Darurat membolehkan hal-hal terlarang. Al-darurat lebih bermasalah dalam kajian sufi. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Nah, ini kembali dulu ke urus ini. Kita ada jawab dari awal azan. Masih boleh atau gimana? Boleh. Ini seksi Seandainya, banget. Ustaz, sedikit aja. Nah, Pak Mur setuju nih. Masuk Bapak Ibu jamaah, aku tidak tahu kebiasaan di sini ya. Boleh, Bu. Ayo silakan. Assalamualaikum. Seandainya Ustaz jalannya betul-betul miring gini. Nah, tadi kan Ustaz contohkan gini kan. Iya. Nah, itu baru geser. Iya. Seandainya dia miring gini. Nggak miring lah gitu. Itu tempat imam. Nah, seandainya itu bagaimana ininya? Kajian fikih ulang kepada satu maslahah ma yang paling baik. Maka yang paling baik adalah yang paling sedikit menimbulkan gangguan. Kamu tadi mencontohkan karena menganggap pola anggota itu yang paling sedikit menimbulkan gangguan. Kalau ada titik jamaah yang bisa lebih sedikit lagi, action lakukan. Itu salah saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf kalau ada bahasa yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa Nabi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.